Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya sebagai moderator kelompok 5 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul fungsi aritmatika. Perkenalkan, saya membacakan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Umi Fitriani Mursyidah NIM 20106100075, yang kedua Anissa Deviani NIM 20106100087, yang ketiga dengan saya sendiri Muhammad Fail Abdul Hajiz NIM 20106100090. Untuk yang keempat, Ahmad Fandi Santoso NIM 20106100093. Yang kelima, Milasari NIM 20106100095. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Milasari dengan NIM belakang 095. Fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika merupakan suatu fungsi khusus yang mempunyai peranan penting dalam teori bilangan. Pada umumnya, fungsi aritmatik mempunyai daerah asal pada himpunan bilangan bulat positif. Apabila F suatu fungsi aritmatik, maka F memetakan B positif, di mana B adalah himpunan semua bilangan bulat. B adalah semua bilangan bulat positif. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi tau dan fungsi sigma. Fungsi sigma ini menggunakan huruf kecil. Kemudian A. Fungsi tau. Definisi 7.1. Misalkan N suatu bilangan bulat positif, tau N menyatakan banyaknya pembagi bulat positif. Contoh yang pertama, semua pembagi positif dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Maka tau 15 sama dengan 4. Jadi banyaknya bilangan yang bisa membagi dari 15 itu ada 4. Kemudian yang kedua, cobalah cari tahu bahwa tau 2 sama dengan 2, tau 3 sama dengan 2, dan tau 5 sama dengan 2. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mengetahui pada penjelasan yang selanjutnya. Tau N adalah banyaknya pembagi bulat positif dari N. Biasanya dinyatakan dengan rumus menggunakan notasi sigma. Sigma ini berbeda dengan sigma yang tadi. Jika notasi sigma ini di dalam tau, jika yang tadi yaitu fungsi sigma. Kemudian berikut ketentuan dalam penggunaan notasi sigma. Langsung ke contoh D. Sigma D sebanyak D di sini pembagi dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maksudnya adalah jumlah semua pembagi bilangan bulat positif dari 12. Dan E. Sigma D sebanyak D di sini pembagi bulat positif dari 12 sama dengan 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Maksudnya adalah banyaknya pembagi bulat positif dari 12. Kemudian sigma FD D di sini pembagi bulat positif dari 18 sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus F6 plus F9 plus F18. Kemudian dari contoh penggunaan notasi sigma, tau N dapat dirumuskan dengan tau N sama dengan sigma 1 sebanyak D di sini pembagi bulat positif dari N. Mohon maaf, itu seharusnya N bukan 12. Untuk bilangan bulat positif N bilangan bulat positif. Jadi tau N merupakan penjumlahan. Ingat-ingat, penjumlahan tau itu penjumlahan dari sebanyak 1 pembagi bulat positif dari N. Contoh yang pertama, semua pembagi bulat positif dari 32, yaitu
1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Maka kita tinggal menjumlahkan pembagi-pembagi ini dengan angka 1 sehingga sama dengan 6. Kemudian 2, periksalah bahwa sigma 1 di mana D sigma 1 sama dengan 1 di mana D habis membagi 1. Yang kemudian sigma 1 di mana sigma 1 sebanyak D di sini pembagi dari 2 sama dengan 2. Kemudian sigma 1 sebanyak D di sini pembagi bulat positif dari 4, yaitu ada 3. 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Jika P suatu bilangan prima, maka sigma 1 D di sini sebanyak D di sini pembagi bulat positif dari P sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian dari beberapa contoh tersebut bahwa P suatu bilangan prima, maka pembagi-pembaginya hanya 1 dan P saja, sehingga tau P sama dengan 2. Namun jika P pangkat 2, pembagi-pembagi bulat positifnya 1, P dan P2. Jadi tau P pangkat 2 sama dengan sigma 1 sebanyak D di sini pembagi positif dari P pangkat 2 sehingga 3. Periksalah bahwa tau P pangkat 3 sama dengan 4, tau P pangkat 4 sama dengan 5, dan tau P pangkat 5 sama dengan 6. Dari uraian ini kita seperti contoh yang ini. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jika K suatu bilangan bulat positif, K bilangan bulat positif dan P suatu bilangan prima, maka tau P pangkat K sama dengan K plus 1. Ingat bahwa P di sini adalah suatu bilangan prima. Kemudian apabila P1 dan P2 adalah bilangan-bilangan prima yang berbeda, N sama dengan P1 dikali P2, maka pembagi-pembagi bulat positif dari N adalah 1, P1, P2, dan P1, P2 sama dengan N, sehingga tau N adalah 4. Jika M sama dengan P1 pangkat P2 dikali P2 pangkat 3, maka pembagi-pembagi bulat positif dari M dapat disusun sebagai berikut. Jadi dapat disusun seperti ini. Dari daftar ini terlihat bahwa tau M sama dengan tau P1 pangkat 2 dikali P2 pangkat 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Dari mana 3 dan 4 ini? Dari pangkat ini ditambahkan dengan 1 dan 3 ditambahkan 1 jadi 4, sehingga 3 kali 4 sama dengan 12. Dari uraian dan contoh-contoh di atas terbukti bahwa apabila N sama dengan P pangkat K dan Q pangkat T dengan P dan Q bilangan-bilangan prima yang berbeda dan KT adalah bilangan-bilangan bulat positif, maka tau N sama dengan P pangkat Q dikali Q pangkat T sama dengan K plus 1 dikali T plus 1. Kemudian misalnya 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan 300 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Setiap bilangan bulat positif N harus lebih dari atau sama dengan 1, maka N dapat ditulis dengan bentuk kanonik seperti berikut, seperti ini. N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 sampai PK pangkat AK, dengan PI adalah bilangan-bilangan prima yang berbeda. A di sini harus positif, AI harus lebih dari atau sama dengan 1. Setiap I sama dengan 1, 2,
dan sampai K. Kemudian teorema 9.1, apabila bentuk kanonik dari bilangan positif n adalah P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dan P3 dikali pangkat A3 sampai PK pangkat AK, maka tau n sama dengan A1 berarti pangkatnya ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan pangkat yang kedua yaitu A2 ditambahkan A1, kemudian A3 pangkat yang ketiga yang ini ditambahkan dengan 1 sampai dikalikan dengan AK yaitu yang pangkat ini plus K. Rumus tau n tersebut sering menggunakan notasi pi. Notasi untuk penerapan contoh notasi pi yang di sini kita dapat sama saja seperti menggunakan notasi sigma. Hanya saja jika menggunakan notasi sigma yaitu tandanya yang di sini adalah penjumlahan semua. Namun jika notasi pi yaitu berubah menjadi perkalian. Yang pertama pi di di mana I sama dengan 1 sampai dengan 5 yaitu D1 dikali D2 dikali D3 dikali D4 dikali D5. Yang kedua pi DI plus 1 di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan D1 plus 1 dikali D2 plus 1 dikali D3 plus 1 sampai Dn plus 1. Dari contoh-contoh tersebut kita dapat menulis pi sebagai berikut. Apabila n sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 sampai PK pangkat AK sama dengan pi PI pangkat AI di mana I sama dengan K sampai K, maka tau n sama dengan pi AI plus 1 di mana I sama dengan 1 sampai N. Contohnya yang pertama 1260 sama dengan 2 pangkat 2, mohon maaf ini seharusnya 2 bukan 3, dikali 3 pangkat 2 dan dikali 5 dikali 7, maka tau 1260 sama dengan tau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 sama dengan 2 plus 1 dari pangkat-pangkat ini, kemudian dijumlahkan satu per satu. Setelah dijumlahkan maka kita mengkalikannya sehingga memperoleh 6. Kemudian buktikan bahwa tau 2310 sama dengan 10 dan tau 210 sama dengan 8 dan tau 1156 sama dengan 9. Kemudian sekarang kita akan memperhatikan hasil kali pembagi-pembagi bulat positif dari suatu bilangan bulat positif n. Contohnya yang pertama, pembagi-pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Maka tau 12 adalah 6. Hasil kali semua pembagi bulat positif dari 12 ditulis dengan notasi K12. Kita memperoleh notasi K12. Maka K12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 sama dengan 1 kali 12 dikali 2 kali 6 dikali 3 kali 4 sama dengan 12 dikali 12 dikali 12 sehingga 12 pangkat 3. Kita harus mencari dari perkalian ini yang hasilnya 12 sehingga kita memperoleh 12 pangkat 3 atau berapapun angkanya sehingga kita memperoleh berpangkat dan harus sama dengan K-nya itu. Kemudian yang kedua,
buktikan bahwa K2 sama dengan 2, K5 sama dengan 5, dan K9 sama dengan 27, dan K35 sama dengan 35 pangkat 2, dan K24 sama dengan 24 pangkat 2, dan K48 sama dengan 48 pangkat 4. Kemudian yang ketiga, jika P suatu bilangan prima, maka Kp sama dengan P, dan Kp pangkat 2 sama dengan P pangkat 3, dan Kp pangkat 3 sama dengan P pangkat 6, dan Kp pangkat 4 sama dengan P pangkat 10, dan K pangkat T sama dengan P pangkat 1 dikali T plus 1 dibagi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Fitrani Mursyidah dengan NIM 20106100075. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai teorema 9.2. Pada teorema 9.2 ini, yaitu bahwasanya apabila n itu suatu bilangan bulat positif yang bukan prima berpangkat lebih dari 1, maka hasil kali dari semua pembagi bilangan bulat positif dari n itu adalah bisa dengan rumus Kn sama dengan n tau n per 2. Untuk pembuktian dari teorema 9.2 ini, yaitu kita misalkan D itu adalah suatu pembagi bilangan bulat positif dari n, maka ada D aksen, yaitu pembagi komplement dari n, sehingga DD aksen sama dengan n. Jadi hal ini itu saja mungkin terjadi bahwa D itu sama dengan D aksen, yaitu jika n itu suatu kuadrat yang sempurna. Karena banyaknya pembagi bilangan bulat positif dari n adalah tau n, dengan mengalihkan setiap pembagi dari n yang dimisalkan D dengan pembagi komplemennya yang dimisalkan D aksen, sehingga DD aksen itu n, maka kita akan diperoleh bahwa hasil kali dari semua pembagi bilangan bulat positif n itu adalah Kn sama dengan n tau n per 2. Kita bisa notasi lainnya dari Kn itu adalah Pi n habis dibagi D dikalikan D. Untuk selanjutnya, yaitu materi selanjutnya, fungsi sigma. Pada fungsi sigma ini, notasi fungsi sigma n itu menyatakan jumlah semua pembagi bilangan bulat positif dari n. Pada definisi 7.2, yaitu bahwasanya apabila n itu suatu bilangan bulat positif, maka sigma n itu menyatakan jumlah semua dari pembagi bilangan bulat positif dari n. Dan kita menggunakan notasi sigma yang ditulis sigma n itu sama dengan sigma n habis dibagi D dikalikan D. Baik, untuk pembuktiannya, yaitu Sn itu sama dengan A dikalikan R pangkat n min 1 per R min 1. Kita misalkan n itu sama dengan T plus 1 dan R itu P dan A itu 1. Jadi n sama dengan T plus 1. Mengapa n itu T plus 1? Karena itu pangkatnya selalu bertambah 1. Maka itu menjadi S dikalikan T plus 1 sama dengan 1 dikali P pangkat T plus 1 min 1 per P min 1. Jadi jika P itu suatu bilangan prima yang P tadi dan T itu suatu bilangan bulat positif, maka dapat dituliskan sigma P pangkat T itu sama dengan P pangkat T plus 1 min 1 per P min 1. Untuk contohnya, yaitu
Semua pembagi bilangan bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Dapat itu dari mana? 32 itu bisa dibagi hanya itu. Jadi maka sigma 32 tadi 1, 2, 4, 8, 16, 32 itu ditambahkan dan hasilnya 63. Terus jika kita menggunakan rumus yang di atas, sigma P pangkat T sama dengan P pangkat T plus 1 min 1 per P min 1, ini hasilnya. Sigma 32 sama dengan sigma 2 pangkat 5 terus ditambahkan sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dari mana? T plus 1. Tadi kan sigma 2 pangkat 5 ditambah 1 min 1, hasilnya 2 pangkat 6 itu 64 min 1 jadi 63. Baik, untuk selanjutnya yaitu teorema 9.3. Pada teorema ini, apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif n sama dengan pi, i sama dengan 1 menuju k, pi pangkat ai, maka sigma n nya itu sama dengan pi, i sama dengan 1 menuju k. Maaf, itu salah kekurangan penulisan. Sebenarnya pi pangkat ai plus 1 min 1 per pi min 1. Untuk pembuktiannya, setiap suku dari hasil perkalian itu berbeda yang satu dengan yang lainnya, dan masing-masing itu merupakan pembagi dari n, sehingga sigma n itu sama dengan, dapat dituliskan di situ rumusnya, pi i sama dengan 1 menuju k dikalikan 1 plus pi pangkat 2 plus pi pangkat 3 dan seterusnya sampai pi pangkat ai. Untuk contohnya bisa dilihat sigma 2310 sama dengan sigma 2 kali 3 kali 5 kali 7 kali 11 dapat dari mana? Itu merupakan hasil bagi dari 2310 sama dengan 2 pangkat 2 min 1 per 2 min 1 dan seterusnya. Itu dari rumus di atas, rumus teorema 9.3, dan hasil akhirnya dikalikan menjadi hasil akhirnya 6912. Untuk selanjutnya yaitu definisi 7.3. Pada definisi 7.3 ini, suatu fungsi aritmetik f disebut fungsi ganda jika fungsi f mn sama dengan fm dikalikan fn. Untuk mn itu sama dengan 1, maka apabila f fungsi f mn dikalikan mn sama dengan fungsi m fungsi n untuk setiap bilangan asli m dan n, maka fungsi f itu disebut fungsi ganda lengkap. Untuk contohnya, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 itu untuk setiap bilangan asli x adalah suatu fungsi ganda lengkap. Sebab jika m dan n itu bilangan asli, maka fm nya itu sama dengan m pangkat 3 dan fn nya itu juga n pangkat 3, dan fmn itu sama dengan mn pangkat 3. Jadi sama dengan m pangkat 3 n pangkat 3 sama dengan fm per fm dikalikan fn. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu teorema 9.4. Fungsi tau dan sigma masing-masing adalah fungsi. Bukti, misalkan m dan n adalah bilangan-bilangan bulat positif dan m, n sama dengan 1. Bentuk-bentuk kanonik dari m dan n berturut-turut sebagai berikut, bisa dilihat ya. Dikarenakan m, n sama dengan 1, maka bilangan-bilangan prima pi dan pij berbeda. Maka bentuk kanonik dari m, n adalah seperti di bawah ini, di mana m kali n sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 dan seterusnya.
Jika menggunakan teorema 7.1 maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Dan jika menggunakan teorema 7.3 diperoleh persamaan yang berbeda dari persamaan 7.1 yang tadi. Teorema berikut ini merupakan perluasan penggunaan fungsi aritmatika yang merupakan fungsi ganda. Untuk selanjutnya yaitu teorema 9.5. Jika f aksen suatu fungsi ganda dan f didefinisikan sebagai bukti, misalkan m dan n adalah bilangan-bilangan bulat positif yang saling prima, maka f mn sama dengan sigma d mn, fungsi d sama dengan sigma d1 m f d1 d2 dan sampai d2 n. Iku macane iki lho. Baik, untuk selanjutnya yaitu teorema 9.5. Jika f aksen suatu fungsi ganda dan f didefinisikan oleh bukti, misalkan m dan n adalah bilangan-bilangan bulat positif yang saling prima, maka didapat persamaan f mn sama dengan sigma d membagi habis mn dan fungsi d sama dengan sigma d1 membagi habis m dan d2 membagi habis n fungsi d1 d2. Persamaan tersebut disebabkan karena setiap pembagi D dari Mn dapat ditulis sebagai hasil dari suatu pembagi D1 dari M dan suatu pembagi D2 dari N dengan D1 D2 sama dengan 1. Karena F suatu fungsi ganda, maka F D1 D2 sama dengan F D1 dikalikan F D2. Didapat persamaan sebagai berikut, bisa dilihat. Untuk memperjelas bukti teorema 7.5, maka kita bisa ambil sebagai contoh M-nya sama dengan 4 dan N-nya sama dengan 3. Substitusikan ke persamaan, M-nya diganti dengan 4 dan N-nya diganti dengan 3. F4.3 sama dengan sigma D membagi habis 12 fungsi D. F4.3 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai F12. Maka F4.3 sama dengan F1 kali F1 ditambah F2 kali F1 ditambah F1 kali F3 ditambah F4 kali F1 ditambah F2 kali F3 ditambah F3 kali F4. Fungsi 4.3 sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dikalikan F1 ditambah F3, maka didapat F4.3 sama dengan sigma D1 membagi habis 4 fungsi D1 dikalikan sigma D2 membagi habis 3 fungsi D2, dapat hasil F4 dan F4 kalikan F3. Karena tau dan sigma adalah fungsi-fungsi ganda, maka teorema 7.4 dapat dibuktikan dengan menerapkan teorema 7.5 ini. Terus selanjutnya yaitu fungsi modius. Yaitu bilangan bebas kuadrat adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 1 dan tidak mempunyai faktor suatu bilangan kuadrat sempurna. Contoh dari bilangan yang termasuk bilangan bulat bebas kuadrat yaitu sebagai berikut, dan contoh untuk bilangan yang termasuk bilangan bulat tak bebas kuadrat sebagai berikut. Apabila untuk definisi 7.1, apabila n suatu bilangan bulat positif, maka U n terdiri dari 1 jika n sama dengan 1, 0 jika n tak bebas kuadrat, pen 1 pangkat k jika n bebas kuadrat, dan n sama dengan p1 dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu teorema 9.6, fungsi mu adalah suatu fungsi ganda dengan bukti
kita akan memperlihatkan bahwa jika m, n ya. Untuk selanjutnya yaitu teorema 9.6, fungsi mu adalah suatu fungsi ganda. Dengan bukti kita akan memperlihatkan bahwa jika m, n sama dengan 1, maka m, n sama dengan mu m kali mu n. Jika p suatu bilangan prima dan p kuadrat membagi habis m atau p kuadrat 1n, maka p kuadrat membagi habis mn, sehingga u mn sama dengan 0 dan mu m kali mu n. Untuk nomor 2, jika m dan n adalah bilangan-bilangan bebas kuadrat, misalnya m sama dengan p1, p2, pr, dan n sama dengan q1, q2, dan sampai kita dengan p2 dan qj adalah bilangan-bilangan prima yang berbeda, maka mu mn sama dengan mu p1, p2, dan seterusnya sama dengan min 1 pangkat r sama dengan min 1. Baik, saya Ahmad Fandi Santoso akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya berkaitan dengan subbab fungsi Mobius. Menurut teorema 9.7, untuk setiap bilangan bulat positif n akan berlaku sigma mu d, di mana d membagi habis n akan sama dengan 1 jika n sama dengan 1, dan akan bernilai 0 jika n lebih dari 1. Ini bisa dibuka lagi di dalam fungsi Mobius halaman 79 ya, bahwa di situ disebutkan mu n akan bernilai 1 jika n sama dengan 1, dan akan bernilai 0 jika n tak bebas kuadrat ya, jika n-nya itu lebih dari 1, dengan d suatu bilangan positif. Kemudian pada teorema 9.5 telah dijelaskan bahwa jika f kecil suatu fungsi ganda dan fungsi f besar didefinisikan oleh f besar n sama dengan sigma f kecil d, di mana d membagi habis n, maka f besar suatu fungsi ganda pula. Dari hubungan ini kita akan mencari rumus f kecil yang akan dinyatakan dalam fungsi f besar. Untuk ini kita akan menggunakan fungsi mu Mobius dan mendapatkan teorema berikut ini yang biasa disebut dengan rumus inverse Mobius atau Mobius inversion formula. Baik, dilanjut. Teorema 9.8, misalkan f besar dan f kecil adalah dua fungsi aritmetik yang dihubungkan oleh rumus f besar n sama dengan sigma f kecil d, di mana d membagi habis n, maka fn akan sama dengan sigma mu d kali f besar d per n, di mana d membagi habis n akan sama dengan pula dengan sigma mu n per d kali f besar d, di mana d membagi habis n. Nah, ini sesuai dengan tadi ya, teorema inverse. Ini di sini dirubah ke ini. Ini merupakan inverse dari mu fd sini ya. Sebentar. Fd ini kita rubah ke d, sedangkan mu d kita rubah ke nd. Gitu ya. Ini karena fungsi inverse Mobius. Kemudian buktinya sigma mu n per d kali f besar d, di mana d bagi habis n akan sama dengan sigma kurung buka mu d kali sigma fc, di mana c bagi habis nd kurung tutup dengan nilai d, di mana d membagi habis n akan sama dengan sigma kurung buka sigma mu d kali fc, di mana c bagi habis nd kurung tutup, di mana d bagi habis n, di mana nilai d bagi habis n. Ini juga sama, ini merupakan inverse ya. Kita bisa lihat ini mu nd kita rubah ke mu d, kemudian fd kita rubah ke fungsi lain yang kita namakan fungsi c.
Akan tetapi sama saja karena tadi inverse, jadi fungsi f besar ini harus membagi habis nd, sehingga fungsi c ini harus membagi habis n per d. Nah, kemudian ini akan sama dengan pula dengan rumus ini, kita jadikan satu, sigma mu d kali fc, di mana nilai c membagi habis nd. Ya, intinya ini sama gitu ya. Nah, mudah ditunjukkan bahwa d membagi habis n dan c membagi habis nd jika dan hanya jika c membagi habis n dan d membagi habis n per c, sehingga sigma dalam kurung buka sigma mu d kali fc di mana c membagi habis n per d kurung tutup di mana d membagi habis n akan sama dengan sigma kurung buka sigma d membagi sigma fc kali mu d di mana d membagi habis n per c kurung tutup di mana c membagi habis n akan sama dengan sigma fc di mana c membagi habis n dikali sigma mu d di mana d membagi habis nc. Nah, ini kita temukan persamaan yang pertama. Kemudian masih teorema 9.8. Menurut teorema 9.7 yang menyatakan bahwa sigma mu d di mana d membagi habis n per c akan bernilai 1 jika n per c sama dengan 1 dan akan bernilai 0 jika n per c lebih dari 1. Sehingga persamaan 1 di atas tadi menjadi sigma fc di mana c membagi habis n dikali sigma mu d di mana d membagi habis n per c akan sama dengan sigma fc dikali 1 di mana c sama dengan n akan bersama juga dengan nilai fn, fungsi fn. Nah, sebagai ilustrasi untuk menjelaskan penggunaan jumlahan rangkap tersebut, misalkan diambil n sama dengan 10, maka ketika sigma kurung buka sigma mu d kali fc di mana c membagi habis 10 per d kurung tutup di mana d membagi habis 10 akan sama dengan mu 1 dikali f1 ditambah f2 ditambah f5 ditambah f10 kurung tutup ditambah mu 2 dikali f1 tambah f5 kurung tutup ditambah mu 5 dikali f1 tambah f2 dan seterusnya, ya bisa dibaca sendiri, akan sama dengan kita dapatkan sigma kurung buka sigma fc kali mu d di mana d membagi habis 10 per c kurung tutup di mana c membagi habis 10. Nah, untuk melihat bagaimana peranan rumus masih teorema 9. Untuk melihat bagaimana peranan rumus inverse Mobius ini, kita perhatikan kembali fungsi tau dan sigma yang dinyatakan sebagai fungsi jumlahan, yaitu tau n sama dengan sigma 1 di mana d bagi habis n dan sigma n sama dengan sigma d di mana d bagi habis n. Maka dengan menggunakan rumus inverse Mobius, yaitu teorema 9.8 Mobius inversion formula, maka rumus-rumus tau dan sigma tersebut dapat ditentukan inversinya. Kita pindah-pindah di inverse, yaitu sigma mu n per d kali tau d di mana d bagi habis n akan sama dengan 1 dan sigma mu n per d kali sigma d di mana d bagi habis n akan sama dengan n untuk setiap bilangan asli n. Nah, converse dari teorema 9.8 juga benar dan dinyatakan sebagai teorema berikut ini. Kita dapatkan di teorema 9.9 ya. Jika f besar suatu fungsi ganda dan f besar n sama dengan sigma f kecil d di mana d bagi habis n untuk semua bilangan asli n, maka f kecil adalah fungsi ganda pula.
Ya tadi ya, masih berkaitan dengan rumus inverse Mobius. Bukti, ambil dua bilangan positif M dan N dengan FPB Mn sama dengan 1 apabila D membagi habis Mn dan D sama dengan D1 D2 karena dan D sama dengan D1 D2. Karena FPB Mn sama dengan 1, maka D1 membagi habis D dan D2 membagi habis D. Sehingga FPB D1 D2 sama dengan 1. Dengan menggunakan rumus inverse Mobius akan kita dapatkan Fmn sama dengan sigma mu D kali Fm kali N per D, di mana D bagi habis Mn sama dengan sigma mu D1 D2 dikali F Mn per D1 D2, di mana D1 bagi habis N akan sama dengan sigma mu D1 kali mu D2 kali Fm per D1 dikali Fn per D2, di mana D1 bagi habis M dan D2 bagi habis N akan sama dengan sigma mu D1 kali Fm per D1, di mana D1 bagi habis M dikali sigma mu D2 kali Fn per D2, di mana D2 bagi habis N akan sama dengan fungsi Fm kali Fn akan sama dengan fungsi Fm kali Fn. Jadi F adalah fungsi ganda multiplikatif, seperti itu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar atau fungsi kurung persegi bukan merupakan fungsi aritmetik atau fungsi teori bilangan, sebab daerah asal domainnya adalah semua bilangan real, tetapi hasil atau ranknya itu himpunan bilangan bulat. Definisi 9.5 itu suatu bilangan real X, karena di dalam kurung persegi itu ada X, maka dibaca fungsi X. Suatu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X, yaitu fungsi X adalah bilangan bulat tunggal yang memenuhi fungsi X lebih kecil dari X min 1 dan lebih kecil dari sama dengan X. Contohnya, suatu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan min 1, 1/2 sama dengan min 2, dan seterusnya. Kita itu bisa memilih salah satu dari dua cara dari definisi atas bilangan bulat tunggal yang memenuhi X min 1 lebih kecil dari fungsi X dan fungsi X lebih kecil sama dengan X. Jadi X itu berada di antara X min 1 dan X. Jadi tidak boleh bergerak ke kanan atau lebih besar X, paling tidak dia itu sama dengan X. Cara kedua langsung dibulatkan ke kiri karena syaratnya adalah kurang dari sama dengan X, maka kita itu bulatkan ke kiri. Nah, jadi fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan min 1, 1/2 sama dengan min 2 ini kalau kita bulatkan ke kiri atau bawah jadi min 1,5 bisa digambarkan mungkin di garis bilangan. Bilangan bulat terbesarnya itu min 2 atau bisa dengan syarat di atas X min 1 berarti min 1,5. Min 1 itu jadi min 2,5, fungsi X nya itu fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan min 1,5 itu berada di antara min 2,5 dan min 1,5. Ada min 1 dan min 2. Nah, kita pilih yang min 2 karena bilangan bulat terbesar. Jadi fungsi X sama dengan X jika dan hanya jika X suatu bilangan bulat, sehingga suatu bilangan real X dapat ditulis sebagai X sama dengan fungsi X plus theta, dengan theta itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Salah satu penggunaan konsep fungsi bilangan terbesar ini itu menentukan banyaknya faktor prima P yang muncul membagi N faktorial. Sebagai contoh, berapa kalikah bilangan 3 muncul sebagai pembagi dari 9 faktorial. Nah, 9 faktorial itu tadi kan untuk menentukan kegunaan konsepnya itu untuk menentukan banyaknya faktor prima yang jadi bilangan yang ada di 1 sampai 9 ini kita cari faktor primanya.
seperti ini. 4 bisa kita sederhanakan lagi jadi 2 pangkat 2. Lalu yang 6 itu kan 2 kali 3, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Itu sama dengan, nanti kita jadikan 1 dari faktor prima tadi. Jadi 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 4 kali 5 kali 7. Ini berarti bilangan 3 muncul sebagai pembagi 9 faktorial sebanyak 4 kali, yang ditunjukkan oleh eksponen dari 3 dalam bentuk kanonik dari 9 faktorial. Nah, sekarang kita menginginkan suatu rumus untuk menghitungnya. Untuk menyatakan dalam bentuk kanonik, rumus itu dinyatakan dalam teorema berikut ini. Kemudian teorema 9.10. Nah, jika n suatu bilangan bulat dan p suatu bilangan prima, maka eksponen tertinggi dari p yang membagi n faktorial adalah sigma n per p pangkat k sama dengan 1. Itu deret ini bukan deret tak hingga, karena bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan n per p pangkat k itu sama dengan 0. Untuk p pangkat k nya itu lebih besar dari n. Buktinya, pertama, bilangan bulat positif n yang dapat dibagi oleh p adalah, kita misalkan p itu tadi bilangan prima, kemudian dapat dibuat jadi p, 2p, 3p sampai tp tak hingga, dengan t adalah bilangan bulat terbesar, sedemikian hingga n lebih besar sama dengan tp dan lebih kecil dari t plus 1 kali p, atau dengan kata lain, t adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan n per p, yaitu t sama dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau lebih sama dengan n per p. Jadi terdapat bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan n per p, faktor dari n faktorial, yang faktor lainnya adalah p, yaitu p, 2p, 3p sampai bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau lebih sama dengan n per p kali p. Selanjutnya, dicacah banyaknya bilangan-bilangan positif 1, 2, 3 sampai n yang tepat terbagi oleh p pangkat 2 seperti paragraf pertama. Maka banyak faktor dari n faktorial itu tepat terbagi oleh p pangkat 2 adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan n per p pangkat 2, yaitu p pangkat 2, 2p pangkat 2, 3p pangkat 2 sampai bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan n per p pangkat 2 kali p pangkat 2. Demikian seterusnya, dicacah banyaknya bilangan-bilangan bulat positif 1, 2, 3 sampai n yang tepat dibagi oleh p pangkat 3, p pangkat 4 sampai bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan n per p pangkat 2. Proses ini hanya berhingga banyak karena mesti ada p pangkat k dengan p pangkat k itu lebih besar dari n, sehingga banyaknya faktor p dari n faktorial adalah sigma dari batas bawah k sampai 1 sampai tak hingga fungsi n per p pangkat k. Hasil ini dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut yang biasanya disebut dengan rumus Legendre. N faktorial sama dengan p lebih kecil sama dengan n p pangkat sigma n per pk dari batas k sama dengan 1 sampai tak hingga. Untuk contohnya, berapakah banyak angka 0 dari representasi desimal 50 faktorial? Itu jawabnya, untuk menjawab soal tersebut itu menghitung banyaknya faktor 10 dari hasil kali 50 faktorial. Ini cukup menghitung eksponen tertinggi dari 2 dan 5 dalam faktorisasi prima dari 50 faktorial dan memilih eksponen yang terkecil. Untuk eksponen tertinggi dari 2 dalam 50 faktorial adalah sigma dari batas bawah k sama dengan 1 sampai tak hingga fungsi 50 per 2k sama dengan fungsi 50 per 2 plus fungsi 50 per 2 pangkat 2 plus fungsi 50 per 2 pangkat 3 plus fungsi 50 per 2 pangkat 4 dan fungsi 50 per 2 pangkat 5 itu plus ya. Kemudian sama dengan 25 tambah 12 tambah 6 tambah 3 tambah 1 sama dengan 47.
Ini berarti bahwa 2 pangkat 47 merupakan faktor dari 50 faktorial, sedangkan 2 pangkat 48 bukan faktor dari 50 faktorial. Eksponen tertinggi dari 5 yang menjadi faktor dari 50 adalah sigma dari batas bawah K sampai K sama dengan 1 sampai hingga fungsi 50 per 5K sama dengan fungsi 50 per 5 plus fungsi 50 per 5 pangkat 2 sama dengan 10 plus 2 sama dengan 12. Jadi pangkat tertinggi dari 5 yang membagi 50 faktorial adalah 12, sehingga banyaknya angka 0 dari representasi desimal dari 50 adalah 12. Teorema berikut ini itu mengakibatkan fungsi bilangan bulat terbesar dengan fungsi aritmatik. Kemudian teorema 9.11, misalkan f kecil dan f besar adalah fungsi-fungsi aritmatik sedemikian hingga fn sama dengan sigma fd dari batas d membagi habis n, maka untuk sembarang bilangan bulat positif n berlaku sigma fn dari batas bawah n sama dengan 1 sampai n sama dengan sigma fk n per k dari batas k sama dengan 1 sampai n. Buktinya dari ketentuan diperoleh bahwa sigma fn dari batas n sama dengan 1 sampai n adalah sigma dari batas n sama dengan 1 sampai n kali sigma fd dari batas d membagi habis n. Kemudian kita mengumpulkan suku-suku yang nilainya sama dari fd dalam jumlahan rangkap tersebut. Untuk suatu bilangan bulat positif tertentu, K itu lebih kecil sama dengan N, suku FK muncul dalam sigma FD membagi FD dari batas D membagi habis N jika dan hanya jika K sebagai pembagi dari N. Karena setiap bilangan bulat mempunyai pembagi dirinya sendiri, maka ruas kanan dari 1 memuat FK sekurang-kurangnya sebuah suku. Untuk selanjutnya menghitung jumlahan sigma fd d membagi habis n di mana fk hanya sebuah suku, cukup menentukan banyaknya bilangan-bilangan bulat di antara 1, 2, 3 sampai n yang terbagi oleh k. Terdapat fungsi n per k yaitu k, 2k, 3k sampai fungsi n per k kali k. Jadi untuk setiap k dengan k lebih besar dari 1 dan lebih kecil K lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N adalah suatu suku dari jumlah sigma fd D membagi habis N untuk fungsi N per K bilangan-bilangan bulat berbeda yang lebih kecil atau sama dengan N. Hal ini dapat ditulis jumlah rangkap dalam 1N sebagai sigma dari batas bawah n sama dengan 1 sampai n kali sigma fd d membagi habis n sama dengan sigma fk fungsi n per k dari batas bawah k sama dengan 1 sampai n. Itu sebagai penerapan teorema ini kita bisa ambil fungsi aritmetik tau dan apa ini mohon maaf ulang, sebagai penerapan teorema ini kita ambil fungsi aritmatika tau dan sigma, yaitu tau n sama dengan sigma 1 d membagi habis n dan sigma n sama dengan sigma d membagi habis n. Apabila n suatu bilangan bulat positif, maka sigma tau n dari batas bawah n sama dengan 1 sampai n sama dengan sigma fungsi n besar per n kecil dari batas bawah n sama dengan 1 sampai n dan sigma n dari batas n sama dengan 1 sampai n sama dengan sigma n
fungsi n besar per n kecil dari batas n sama dengan 1 sampai n. Nah, contoh A itu sigma tau n dari batas n sama dengan 1 sampai 6, dan B sigma n dari batas n sama dengan 1 sampai 6. Untuk yang A, sigma tau n dari batas bawah n sama dengan 1 sampai 6 itu sama dengan sigma fungsi n besar per n kecil dari batas n sama dengan 1 sampai 6 sama dengan fungsi 6 plus fungsi 3 plus fungsi 2 plus fungsi 6 per 4 dan plus fungsi 6 per 5 plus 1 itu sama dengan 6 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan 14. Untuk yang B, sigma n dari batas bawah n sama dengan 1 sampai 6 sama dengan sigma n fungsi n besar per n kecil dari batas bawah n sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 1 kali 6 plus 2 kali 1 kali fungsi 6 plus 2 kali fungsi 3 plus 3 kali fungsi 2 plus 4 kali fungsi 6 per 4 plus 5 kali fungsi 6 per 5 plus 6 kali fungsi 1 sama dengan 1 kali 6 plus 2 kali 3 plus 3 kali 2 plus 4 kali 1 plus 5 kali 1 plus 6 kali 1 sama dengan 32. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Itu tadi dari presentasi dari kami dari kelompok 5 mengenai fungsi aritmatika. Jika ada pertanyaan, sanggah maupun saran bisa didiskusikan di grup. Kami kelompok 5 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.